Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan topik baru yaitu tentang metabolisme sel. Di sini melibatkan adanya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh, yaitu baik terjadi proses dari senyawa sederhana menjadi molekul kompleks, mikromolekul jadi makro ataupun makro menjadi mikro, yang peristiwanya ada katabolisme dan anabolisme. Kemudian terjadi proses eksergonik maupun endergonik, penghasilannya adalah energi, akan kita bahas selanjutnya. Proses semua ini adalah menggunakan enzim. Nah, sekarang kita tahu, sebelum kita bahas tentang proses kimiawi dalam tubuh, kita bahas terlebih dahulu tentang enzim. Komponen enzim ada dua, yaitu enzim protein dan enzim protein konjugasi atau holoenzim. Bukan halo ya, tapi holoenzim. Holoenzim terbagi menjadi dua, yaitu apoenzim dan prostetik. Apoenzim itu adalah bagian dari protein, sedangkan prostetik itu adalah bagian non-protein. Bagian prostetik terbagi menjadi dua, yaitu kofaktor dan koenzim. Perbedaan kofaktor dan koenzim di sini, kofaktor itu adalah gugus yang terbuat dari logam, yang terdiri antara lain ada Cu, Mn, Fe, K, dan Na. Sedangkan koenzim itu sendiri terbuat dari bahan organik yang terdiri dari vitamin, kemudian ada NADH, ada CoA, dan juga ada ATP. Kemudian yang akan kita bahas adalah satu, yaitu sifat-sifat daripada enzim. Kemudian yang kedua, tadi sudah dibahas komponen enzim, cara kerja enzim, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja daripada enzim. Sifat-sifat enzim. Enzim itu adalah protein. Bekerjanya secara spesifik, berfungsi sebagai katalis, diperlukan dalam jumlah sedikit, bekerja secara bolak-balik, dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kita lihat sebelum kita mempelajari tentang ciri-ciri enzim, di sini ada bagian struktur daripada enzim. Di sini adalah enzim, dia mempunyai sisi aktif yang akan berikatan dengan substrat, akan terjadi kompleks enzim substrat, kemudian akan terjadi hasil yaitu substrat yang sudah dipecah menjadi dua, yaitu menjadi produk. Selanjutnya, cara kerja enzim adalah tadi dikatakan sifatnya adalah katalisator, yaitu mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Karena di dalam makhluk hidup sehingga disebut dengan biokatalisator. Di sini ada perumpamaan grafik. Energi aktivasi itu adalah EA, di mana dia yang paling merah ini adalah dengan menggunakan enzim, di sini dengan katalisator anorganik, sedangkan yang hitam itu adalah tanpa katalisator. Yang diketahui energi aktivasi itu adalah energi awal suatu reaksi. Energi awal suatu reaksi, jika dengan menggunakan enzim, maka dia itu akan turun. Sedangkan energi aktivasi tanpa katalisator akan tinggi, jadi boros energi. Enzim bekerja secara spesifik. Spesifik artinya suatu enzim itu hanya dapat bereaksi dengan substrat tertentu. One enzim, one substrat. Sebagai contohnya di sini, laktosa itu adalah substrat. Tata nama enzim biasanya bagian akhir daripada enzim itu ase. Sesuai dengan nama substratnya menjadi laktase. Ini adalah enzim merubah laktosa yang disakarida menjadi monosakarida dan monosakarida, yaitu glukosa dan galaktosa. Untuk selanjutnya di sini ada enzim sukarase. Sukarase itu sebenarnya adalah memecah amilum menjadi sukrosa dan glukosa. Nah, sukrosa ini sendiri dia itu adalah substrat, akan dipecah oleh enzim namanya adalah sukrase sesuai dengan nama substratnya. Kemudian dari sukrosa ini akan memecah menjadi monosakarida dan monosakarida yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Sebagai contoh, ada substrat A berubah menjadi B, C, dan produk. Di sini memerlukan enzim 1, 2, 3. Reaksi 1, 2, 3. Jadi enzim ini tidak bisa ditukar. One enzim, one substrat. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja daripada enzim. Satu adalah suhu. Enzim butuh suhu optimal untuk bekerja. Makin tinggi, maka suhu tubuh itu akan terjadi denaturasi protein. Makin rendah, pada suhu 0 derajat Celcius, enzim tidak rusak, tetapi akan terjadi penghambatan reaksi. Sebagai contoh, 0 tidak rusak, 60 dia itu akan terdenaturasi.
Nah, temperatur di sini yang paling optimal itu adalah suhu 40 lebih sedikit. Kalau pada manusia 35 sampai 40 derajat Celcius, suhu optimal. Tapi kalau pada bakteri biasanya mencapai 70 derajat Celcius. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang kedua adalah konsentrasi enzim. Grafiknya seperti ini, dan ini sering keluar di soal. Makin besar konsentrasi, maka enzim akan semakin cepat bereaksi. Kemudian, konsentrasi substrat. Ini adalah faktor yang mempengaruhi kerja enzim, konsentrasi substrat. Makin banyak substrat, maka tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi, tapi dia itu akan konstan. Semakin substratnya semakin banyak, maka aktivitas semakin tinggi. Tetapi jika enzim itu sudah berpasangan dengan substrat dan enzimnya habis, maka dia akan konstan. Begini grafiknya. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim nomor 4 dan 5 itu adalah aktivator dan inhibitor. Apakah perbedaan keduanya? Aktivator itu adalah molekul yang mempermudah ikatan enzim dengan substrat. Nama kata lainnya, aktivator itu adalah pemacu kerja enzim. Pemacu kerja enzim di sini contohnya adalah Cl. Kemudian ada contoh lain yaitu Ca, Mg, Ni, Mn. Kemudian inhibitor. Inhibitor di sini adalah molekul yang menghambat ikatan enzim dengan substrat. Contohnya ion sianida. Nah, inhibitor ini ada dua macam, kompetitif dan non-kompetitif. Diingat-ingat grafiknya bentuknya seperti ini untuk jenis inhibitor. Contohnya, inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif di sini adalah permukaan daripada enzim dengan inhibitor kompetitif sama dengan substratnya. Biasanya kalau ada inhibitor kompetitif, dia lebih menang daripada substrat. Sedangkan inhibitor non-kompetitif perbedaannya, dia permukaannya berbeda, tetapi inhibitor kompetitif akan berikatan dengan sisi lain selain sisi aktif enzim. Sisi inilah yang disebut dengan sisi allosterik, sehingga disebut dengan inhibitor allosterik. Inhibitor ini merubah bentuk sisi aktif jika dia sudah berikatan. Yang tadinya cocok dengan substrat menjadi tidak cocok dengan substrat. Itu perbedaannya. Contoh gambar lain, ini adalah inhibitor kompetitif, permukaannya sama. Biasanya yang lebih menang itu adalah inhibitor kompetitifnya dibanding substratnya. Cara mengatasinya itu adalah dengan pemberian substrat dilebihkan. Kemudian yang inhibitor non-kompetitif, yaitu di sini akan terjadi pengikatan di sisi lain selain sisi aktif enzim, menyebabkan substrat tidak bisa berikatan dengan enzim karena permukaannya sudah berubah. Ini adalah cara kerja enzim yang terakhir. Cara kerja enzim di sini ada dua macam, yaitu lock and key dan yang satunya lagi itu adalah lock and key dan satunya lagi adalah induce with. Di sini lock and key, substrat dengan enzim menjadi kompleks enzim substrat, enzim akan melepas produknya. Nah, di sini gembok dengan anak kuncinya bisa kita lihat. Di sini anak kunci sesuai dengan gemboknya. Ya, tidak mungkin kunci ruang 1 akan diberikan bisa masuk ke dalam kunci ruang 2. Jadi, one enzim, one substrat. Ini adalah lock and key. Kemudian, yang kedua adalah induce with. Induce with di sini kerjanya itu adalah sisi aktif enzim menyesuaikan bentuk daripada substrat. Yang awalnya bentuknya seperti ini, karena substratnya bentuk seperti ini, dia itu akan menyesuaikan. Ya, fleksibel. Permukaan sisi aktif daripada enzim itu fleksibel. Bagaimana perbedaannya? Bisa kita lihat. Sisi aktif enzim di sini, ini adalah kunci gembok atau lock and key. Di sini adalah induce with. Di sini akan terjadi pas sekali sisi aktif sama persis. Tetapi di sini akan berbeda, di mana sisi aktif menyesuaikan bentuk daripada substrat. Ini adalah materi yang tertinggal tadi yang pertama, yaitu faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Di sini adalah pH. Nah, pH di sini berbeda-beda kerja daripada enzim. pH optimalnya pepsin berbeda dengan tripsin. Pepsin di lambung, dia asam. Tidak mungkin pepsin ini bisa bekerja pada basa, atau sebalikannya basa
pindah ke dalam organ yang bersifat asam. Di sini tripsin dia letaknya di usus halus. Nah, kemudian ini sebagai contohnya. Pepsin, asam, dia kerja di lambung. Ptyalin, dia netral, kerjanya di mulut. Kemudian tripsin, dalam keadaan basah, biasanya di usus halus. Sekian, terima kasih untuk perhatiannya. Silakan like and subscribe sehingga bisa mengikuti materi-materi saya selanjutnya. Maaf untuk untuk kurang sempurnanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.